Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak nikmatnya kepada kita siang dan malam, dan yang telah menjaga kita dari segala hal yang membinasakan kita, menyusahkan kita siang dan malam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menjadi perantara antara malaikat Jibril dengan kita. Sedangkan malaikat Jibril sebagai perantara antara Allah SWT dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengetahui mana yang menjadi kebahagiaan kita dan mana yang akan menjadi sebab kesedihan kita, kesusahan kita, keberuntungan kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Insyaallah pada malam hari ini, malam Sabtu, kita akan membahas tentang dua poros bahagia. Dua poros bahagia. Sebelum kita membahas dua poros bahagia, yang pertama adalah sumber bahagia. Jadi bahagia itu ada sumbernya, sehingga kalau salah mengambil sumber, mungkin bahagia tapi bahagianya ada sisi-sisi yang kurang, ada sisi-sisi yang kita tidak untung dengan kebahagiaannya. Sumber bahagia adalah kefahaman tentang agama. Jadi sumber bahagia adalah kefahaman tentang agama. Dalilnya adalah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dipahamkan terhadap agama. Sedangkan kebahagiaan termasuk sebesar-besar kebaikan. Jadi kalau orang ingin bahagia, jalannya adalah memahami agama Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu, beliau bertahannuts. Tahannuts itu artinya ta'abbud. Ta'abbud tapi karena belum memiliki ilmu. Jadi beda dengan semedi atau tapa. Tahannuts tapi karena belum tahu ilmunya, begitu. Nah, setelah dapat wahyu, dapat ilmu, sudah tidak pernah tahannuts lagi. Maka beliau tahu tauhid, syirik, dan lain sebagainya, yang manfaat, yang mudarat. Jadi sumbernya adalah kefahaman terhadap agama. Kemudian sebanding kefahaman seseorang terhadap agama, maka sebegitu pula kebahagiaannya. Jadi kefahaman seseorang tentang agama tidak sama. Lah kebahagiaannya seukuran dengan kefahamannya. Maka kita mohon kepada Allah, bahagia bentuknya adalah faham terhadap agama. Makanya ada sebuah buku namanya
miftahu dari sa'adah, kunci kampung kebahagiaan. Isinya itu semuanya masalah ilmu agama. Ada 350 poin. Ya. Di antara poinnya diantaranya ya, al-ilmu ba'dal jahl minnah. Ya, mengetahui padahal tadinya sebuah ketidaktahuan adalah anugerah. Tadinya tidak tahu, jadi tahu, itu adalah apa? Anugerah. Anugerah itu artinya rezeki yang sangat besar. Makanya barang siapa yang bertambah ilmu, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama, sumbernya ilmu, sumbernya bahagia adalah ilmu. Makanya orang ngaji kan bahagia, ya kan? Orang ngaji apa? Bahagia. Sing ora bahagia biasanya nang rumah sakit jiwa gitu kan? Ya kan, orang ngaji kan? Nah, rumah sakit jiwa kan orang ngaji kok. Apalagi nang penjara, ya kan? Orang ngaji kan? Ya kan? Macam ini ngerti eksekusi lagi, ya macam-macam. Yang kedua, kunci bahagia. Jadi bahagia pun ada apa? Kuncinya. Sebagaimana pintu ada kuncinya, mobil ada kuncinya. Ya, menurut hadirin kuncinya bahagia itu apa? Ternyata kuncinya bahagia itu hati. Makanya bahagia itu sebenarnya di hati, bukan di badan, bukan di yang lainnya. Lainnya ya kan ada macam-macam lah ya, pangkat, derajat, ya kan, itu kan lainnya. Ternyata apa? Di hati. Dan terkadang orang diberi semuanya itu tidak bahagia. Contohnya Firaun. Firaun tidak bahagia karena hatinya rusak. Ya, agamanya juga rusak. Pas klimaks rakyatnya dalam keadaan menderita, sudah dibilangin kepada Firaun, lumbung dibuka. Ya, tetap nggak dibuka. Padahal sudah menderita, super menderita klimaksnya itu. Akhirnya karena saking nggak kuatnya, pintu lumbung dijebol. Tatkala pintu lumbung dijebol, ternyata pasukannya Firaun sudah siap dengan panah, sehingga yang masuk dipanah dan mati. Karena Firaun sudah kehabisan cara, akhirnya Firaun memerintahkan Musa suruh pergi dari Mesir. Ya, nggak boleh tinggal di Mesir. Akhirnya ya Musa juga meninggalkan Mesir, terus dikejar sampai akhirnya dipukulkan ke lautan, sampai akhirnya Firaun tenggelam. Itu contoh. Ya kan, dapat semuanya tapi hatinya tidak bahagia. Jadi kunci bahagia adalah hati. Ya, dalilnya ya ala fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Itu intinya hati. Yang ketiga, pilar bahagia. Pilar, ya. Ternyata bahagia ada pilarnya. Ada pilarnya. Pilar itu artinya apa? Pilar. Saka. Saka tapi gede. Nek caket cilik. Saka lebih gede maning. Pilar itu gede. Nek ana jembatan layang itu gede-gede pilarnya itu, sakanya gede-gede banget. Ya. Sakanya gede-gede banget ya. Mungkin berapa orang itu nggak muat. Ya, harganya satunya bisa jadi ratusan juta. Ya, satu pilar. Saka tapi gede. Ya. Pilarnya bahagia adalah iman dan amal soleh. Jadi kalau nggak ada iman, nggak ada amal soleh, ambruk. Ya, kalau nggak ada iman, nggak ada amal soleh, ambruk. Bahagianya itu ambruk, nggak bahagia. Berikutnya, sekarang porosnya. Poros itu apa kira-kira ya? Poros singgo muter ya? Poros singgo muter apa? As tengahnya porosnya singgo muter kan? Ya kan? Muter. Itu ada dua. Yang pertama, berbuat baik
ya, berbuat baik. Ya, bisa berbuat baik kepada makhluk atau berbuat baik saja. Berbuat baik kepada makhluk atau berbuat baik. Karena yang butuh bahagia adalah makhluk. Ya, maka berbuat baik kepada makhluk. Sumber bahagia dari Allah tadi. Yang kedua, ya, poros bahagia itu adalah menerima kekurangan partner. Menerima kekurangan apa? Partner. Ya. Partner mirip dengan teman, ya. Mirip dengan apa? Teman. Nanti kita bahas. Ya hadirun azani wa azakumullah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan, dan termasuk sebab-sebab tazilul ham wal gham wal qalaq, dan sebab-sebab hilangnya gundah gulana, kesedihan, dan terhimpitnya hati adalah al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'l wa anwa'ul ma'ruf, adalah berbuat baik kepada makhluk. Kepada apa? Makhluk. Wa ma siwallahi fahuwa alam. Maka selain daripada Allah adalah makhluk yang disebut dengan alam. Ada khaliq, ada makhluk. Ya kan? Berarti berbuat baiknya sama makhluk. Yang termasuk makhluk siapa? Kita, ya selain Allah, betul. Kita, jin, ya kan? Apalagi binatang, tanaman, begitu. Ya, walaupun sering dibahas berbuat baiknya ini kepada manusia, padahal sebenarnya makhluk itu kan bukan hanya manusia, tetapi tadi. Maka kalau berbuat jelek kepada makhluk, maka akan mendatangkan mudarat. Akan mendatangkan apa? Mudarat. Contohnya ya, buang banyu panas, ya, ya, boleh nggak kita buang banyu panas? Kan buang-buang sendiri, ya kan? Kan nggak ada apa-apa. Nah, itu ada adabnya biar kita baik. Kita membaca apa? Bismillah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi di situ ada makhluk lain, jin dan sebagainya. Ya kan, tatkala kita masuk rumah nggak ada penghuninya, tetap salah. Bayangkan, ada yang mengatakan itu salam untuk malaikat yang ada di kita, ada juga ucap salam sama yang ada di rumah kita, walaupun di rumah tidak ada orangnya. Ada makhluknya nggak? Kemungkinan ada, tapi orang keton. Nggih, ora keton. Nek arep buka klambi kepriwe? Bismillah. Arep adus, bismillah kan masuk. Kalau enggak auratnya keton. Gitu. Lah, ngger auratnya keton kepriwe? Ya, jin bisa seneng. Nek jin bisa seneng kepriwe? Mlebu. Lah nek silene mlebu kepriwe? Nimbrung. Ngertos nimbrung? Ngertos nimbrung Mas Iis? Nggih, saresmi kalih garwane jine derek dona niku. Nah, berarti dia tidak baik. Ini ya, jadi sudah. Dalilnya, ini kita bawakan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataqallah daril akhirah. Ini ayat ini diajarkan sejak saya kecil. Apalagi, tapi sama saya As-Sa'di nggak dibawakan di dalam buku beliau. Ya, tapi ini masuk di dalamnya. Ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Nah ini yang jadi dalilnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa la tabghil fasad fil ardi. Innallaha yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan carilah fima ataqallah daral akhirah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi dulu para sahabat itu nek ngibadah ngantekan orang kelang, ngantekan kelalen dunia, full ngibadah. Begitu. Jadi ayat ini ngelingna ya kowe uli ngibadah tapi aja kelalen gitu. Itu zaman dulu loh. Kalau zaman sekarang yang mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Mulane kayak dewek janjane ya ngajine ya biasa lah ya. Rasanya wis kayak sregep ya. Sing deleng ya loh gaweane ngaji padahal dihitung loh ngaji kita sepekan berapa jam total, kemudian hidup kita sepekan berapa jam, 7 kali 24, yang ngajinya berapa jam dalam sepekan. Rasanya kayak ngaji terus, padahal dihitung orang ngantekan 24 jam loh ya kan dalam sepekan. Ujar gue wingi wis ngaji kok sih ngaji maling ya. Cepet temen nih. Mbok ya sebulan maling gitu. Itu ya, sudah. Sehingga diingatkan oleh Allah SWT, dan janganlah engkau lupa nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasad fil ard, dan janganlah kalian mencari kerusakan di muka bumi ini. Ya, kalau dalam bahasa syariat, kerusakan di muka bumi ini itu dengan maksiat-maksiat, dengan maksiat, ya kan, maksiat. Loh, orang nyambung temen ya, dengan polusi udara, polusi suara, polusi tanah, polusi sungai dan sebagainya. Nah, tatkala melakukan seperti itu termasuk maksiat. Rusak alam kan bahasanya ngendrin, motas, ya kan? Sekarang ngendrin, motas, maksiat atau bukan maksiat? Maksiat. Ngelombo, korupsi, maksiat atau bukan maksiat? Maksiat. Syirik, maksiat atau bukan maksiat? Maksiat. Masya Allah, lebih mencakup gitu, maksiat. Wala tabghil fasad fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini dengan maksud-maksud tadi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang membuat kerusakan. Kemudian kata Syekh, tatkala kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa sedih tersebut, gundah gulana tersebut, baik itu kepada orang yang baik ataupun kepada orang yang fajir, orang yang jahat. Jadi kalau orang yang fajir berbuat baik, hatinya juga bahagia, ada kebahagiaan, ada kepuasan gitu. Ini orang yang fajir. Sesuai dengan ukuran kebaikannya. Akan tetapi orang-orang yang beriman, akmalu hadzun wa nasib, itu bagian kebahagiaannya diberikan oleh Allah lebih sempurna. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman sumbernya karena ikhlas. Orang fajir mungkin berbuat baik, lagi bolong. Siji nek orang ya nek lagi cocok. Mulane anak Greenpeace gimana? Greenpeace apa ya?
ya bermasalah kerusakan alam ditolak sama mereka. Mereka dalam perjuangan menjaga alam merasa bahagia gitu. Masya Allah. Dan yang lainnya ya. Mulanya nggak lagi sedih ya untuk mengurangi biaya berobat ke dokter jiwa atau ke psikolog. Dokter jiwa bayarnya larang loh. Ke psikolog juga bayarnya larang. Ya, saking bingungnya ya gue latar tanggane disapu kayak gitu. Orang dikongkon sapu, wis rampung, dahar sing akeh nang masjid dipel, kacanya dilapi gitu. Terus kayak gitu. Lambune ramane dicuci, terus kayak gitu. Obat kesel sare. Oh sehat maning kayak gimana terus seneng. Nah, tapi kalau meneng baik betul sepi dan seterusnya akhirnya on slab. Nah memang dokter jiwa spesialis obatnya larang kudu ngombe ketergantungan eman-eman waktune eman-eman duwite niku. Padahal target orang ke dokter jiwa dan psikolog tuh targetnya apa sebenarnya? Seneng, bahagia, normal. Tuh. Kita lanjut. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak ya dari orang yang beriman lebih banyak lagi kesedihannya. Karena sumbernya adalah ikhlas dan berharap pahala. Fa yuhawwanullahu alaihi bidzulil ma'ruf badalil ma'ruf, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan dia untuk mencurahkan segala kebaikan, wa yarjuhu minal khair, dan dia berharap kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolak darinya segala ketidakenakan bi ikhlasihi wa ihtisabihi, dengan keikhlasannya dan harapan pahala. Makanya kalau kita pikir-pikir, orang yang beriman dengan umumnya orang ketemu ya, orang ketemu seakan-akan mau beriman gue aneh, tapi dia merasa bahagia. Saya jadi ingat peristiwa ini tatkala Ali bin Abi Thalib ditusuk. Tatkala ditusuk orang kesuh, orang ngamuk, orang dendam, malah ngendika kepriwe fustu bi rabbil Ka'bah. Pateni malah sungguh-sungguh aku telah sukses. Berarti target yang mau diraih sama Ali bin Abi Thalib berhasil. Siji loro, Umar bin Khattab diceplus utangnya terus kene ya. Siapa sing nyeplus ya jenane ya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Tatkala sampai 3 hari beliau bertahan, tatkala diberi sari kurma minum kene metu dan itu belum ada anestesi. Belum ada apa? Anestesi. Anestesi siapa? Pati rasa urungana. Tatkala dikunjungi oleh orang yang berkunjung kepadanya, ternyata jubahnya itu menutupi mata kaki. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, ya Ibnu Ukhay, wahai anak saudaraku, irfa izaraka, angkat sarungmu, fa inna asfala ka'bain fa finna, sesungguhnya yang menutupi mata kaki itu diancam dengan neraka. Dan ini hadisnya sahih. Telu. Ya, tatkala Rasulullah SAW lagi sakula, lagi napa? Sakula niku kritis badhe tilar dunia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rafiqil a'la, rafiqil a'la, rafiqil a'la. Dia di situ ada semangat untuk menempati yang disebut dengan rafiqil a'la. Dan kala dikunjungi sama iparnya, adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, pandangan beliau lihat kesiwak. Nah, Aisyah paham,
paham kalau Rasulullah seneng siwakan. Akhirnya ditanya, apakah engkau ingin bersiwak? Yang lagi kritis, akhirnya bilang ke adiknya, boleh, ini untuk Rasulullah, boleh. Akhirnya dibersihin. Ya, bersih, lewat maning. Ya, Syekh Utsaimin, ya Syekh Mukbil, ya Umar bin Abdul Aziz. Ya Allah, ya Rabbi, di saat genting ternyata kesedihan hengkang dari hatinya. Lolan panjenengan kepengen kata sedikit apa mboten? Kepengen apa mboten? Pengen lah. Pengen nggih? Kepengen mboten? Pengen. Tadi. Ya. Jadi sebabnya kenapa kok kesedihan itu hilang? Sebabnya kenapa? Berbuat baik sama makhluk. Itu dampaknya itu yang menghilangkan sama Allah. Kita baca dalilnya nih. Ini sisi pendalilan beliau. Yarju minal khair. Wa yuhawwinullahu 'ali badzal ma'ruf lama yarjuhu minal khair. Wa yadfa'u anhu al-makari, sehingga Allah hilangkan darinya perkara-perkara sing ora enak. Perkara-perkara sing ora enak, sedih. Apa maning ya kancane sedih? Grentes, ngenes, galau, ya, panik, gabut itu tingkatan mungkin paling usol, yang lebih mengerikan lagi, panik. Ya, makanya orang ada yang bunuh diri karena apa? Panik. Duitnya orang anak, gawean orang duwe, bingung, bunuh diri. Janjane diantaranya yang orang gelem ngaji ya, mandanana pencerahan. Kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak ada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan. Di kebanyakan bisik-bisik mereka. Ya, berarti unsur positifnya orang hilangnya kesedihan orang, manfaatnya orang, itu kebanyakan begitu. Illa man amara bisadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan bersedekah. Bersedekah. Ngapunten, sedekah sing napa nggih? Kalau sambilah nggih. Sedekah napa nggih sedekah? Bismillah. Rasulullah SAW mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Ya awe duit, awe ilmu. Ya, idkhalu surur fi qalbil muslim sedekah. Memasukkan rasa bahagia di hati muslim. Ya, ibtisamah juga sedekah. Ya, misalnya memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim, dodol orang payu-payu, alah orang apa-apa lah, orang dewekan, ngesuk tuli payu. Nah, ya kan? Si orang payu-payu, sawai mau kurang atau subin dah si anak mau, mau dipitili sawai orang to, kayak gitu. Seneng hatinya gitu lah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Dan yang lainnya sedekah. Ini memerintahkan untuk berbuat sedekah. Saya jadi ingat kisah ini. Ya, kisah. Kalau nggak salah namanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Kan duwe putra nggih, lagi mriyang ya kan. Dewekan garone kesah.
Coba bayangkan ngurusi anak meriang garwane kesah. Umume gerkaya kiye garwane balik dasar wong lanang itu kayak meriang balik yang ngurusi cewek. Ya kan? Gini apa badan? Sing tuku obat ora ana, sing wah metu kabeh. Lah niku sing garwane lagi mumet tekan rumah tambah mumet. Ya orang mau padu top ceritanya niki nggih, Jan. Ya Allah, ini kisah nyata. Ya Allah, Jan. Ini penting banget berbuat baik loh. Penting banget. Anak ikhwan lah ya, merantau. Lah pas kondur wong tuane garwane niku, akhwat niku tilar dunyo. Lah si ikhwane niki nyuwun. Mudeng kan nyuwun? Mudeng kan nyuwun? Lah wong lagi sedih ora gelem. Akhirnya ditel ning. Mudeng kan ditel dipegat. Ya Allah, ke loro-lorone salah. Janjane ya sedih-sedih tapi mungkin ora bisa mudeng sih. Ya wis, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Atau sing lanang juga salah, nggak mungkin lagi sedih, ngudur baik, gimana? Nah ini dampak dari tidak berbuat baik, dampaknya kayak gue. Oh kayak banget, nek ora apik, dampak elek kayak cepet tekak. Kita lanjutkan. Au ma'rufin atau berbuat baik, au islahin bainan nas atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang mengerjakan itu dalam rangka mencari ridha Allah, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan kepadanya balasan yang sangat besar. Sekarang kita ingin membaca penjelasan imam ya, namanya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, seorang ahli tafsir, seorang alim. Beliau mengatakan fa akhbara ta'ala anna hadhil umur kulluha khair. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan seluruh perkara ini baik. Miman sadarat minhu, dari perkara tersebut, baik sedekah, perbuatan makruh, mendamaikan antara manusia. Maka kemudian beliau mengatakan wal khair yajlibul khair. Kebaikan maka akan mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan akan mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi itu harus menjadi prinsip. Kejelekan juga akan mendatangkan kejelekan. Wa yadfa'u syarr, dan menghilangkan kejelekan. Wa annal mu'min al-muhtasib yu'tihi Allahu ajran 'azima. Maka bagi orang yang beriman, tatkala dia melakukan dari itu semuanya, maka Allah akan berikan pahala yang agung. Wa min jumlatil ajr 'azim, dan termasuk daripada bagian pahala atau balasan yang agung itu adalah zawalul ham wal gham wal aqdar wa nahbiha, yaitu dihilangkannya gundah gulana, kesedihan dan seterusnya. Saya ketipun pahami hadirin, saya ketipun pahami niku mulane ngerbota sedih mungkin kurang pektine karo wong tua, duite dijalupe langsang kon mijeti bebel, ya kan? Akhirnya sedih. Pengen duit orang. Nah, pasti yong zaman ini kan untungnya biong. Aku lagi butuh, aku ada duit yong. Tapi si anak celengan nggak butuh. Kira rencananya Arab nggak persiapan yong, nek gelem yang ngomong. Pokoknya butuh, ya aku butuh banget tapi biongnya di sana. Biasanya anak kayak gitu terus bahagia loh. Ya, nawaninya terpijati apa gitu. Dan itu penting membangun kebahagiaan dengan kondisi yang paling dekat, anak dengan
orang tua, atau orang tua dengan anak, atau istri dengan suami, suami dengan istri, atau majikan dengan karyawan, gitu. Keterkaitan, maka berbuat baik. Ini satu poin ya. Berikutnya, poros daripada perbuatan baik adalah ya memaklumi kekurangan partner tadi ya. Memaklumi kekurangan, kalau orang lain kan terlalu luas. Terlalu apa? Luas. Kalau orang lain ya kan luas. Tapi yang dekat siapa? Partner. Ya, memahami kekurangan partner. Di sini dibawakan dalil ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khalqan radiya minha khuluqan akhar. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seorang mukmin meremehkan, melecehkan kebaikan mukminah. Maksudnya, janganlah seorang suami melecehkan kebaikan istri. Berarti terjadi adanya perasaan bojoku jon, duitnya entong baik. Ada yang begitu, maksudnya ada yang begitu. Ada lagi duitnya tak oke, tapi dolan baik, ya. Duitnya oke, orang tahu dolan baik, tapi bodoh. Aduh. Ada kekurangannya kan? Duitnya oke, orang tahu dolan baik, ya. Pinter tapi wani, ya. Mesti ada sesuatu yang membuat perasaan di hati suaminya ini ya. Ya napa mboten? Nggih, pasti itu. Makanya secinta apapun suami kepada istri, sebagaimana pandangan pertama tatkala melihat calon istrinya lebih sempurna daripada bidadari. Loh, ayo teman ngungkuli bidadari, anaknya siapa? Akhirnya dadi bojone, borong dadi bojone lho, jebule ngoroknya serupanya. Ya Allah, jengkole, ya Allah. Ini berbahaya loh, berbahaya ini, hati-hati nih. Bisa terjadi perceraian. Niku kadang anaknya wis 5 cerai. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Mulai hati-hati banget masyarakat itu sedikit. Kita lanjutkan saja lah ya. Berarti ceritakan mbok ketahuan. Mbok ketahuan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan in kariha minha khalqan. Kalau engkau melihat ada sesuatu perilaku yang kamu tidak suka, dan pasti ada. Karena yang namanya manusia tidak ada yang, ya kan, termasuk kita sebagai suami. Suamiku macam-macam sebetulnya kabeh dari kebaikan, tapi bodoh. Ya Allah, wis kabeh disebutno kabeh pintar dan hebat, tapi ireng ada, ya Allah. Anak maning. Makanya wahai para istri, jangan banding-bandingkan suamimu dengan apa yang pernah menjadi khayalan di benakmu. Ujarku wong lanang kaya iki jebulane jangan lupakan. Gitu. Demikian juga suami. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ada 2 faedah. Yang pertama, bimbingan untuk bermuamalah dengan zaujah.
Zaujah itu artinya ya pasangan suami istri. Wal qarib, dan juga orang-orang yang dekat, karib kerabat. Wasahib, teman. Wal muamil, dan orang yang rewang gitu. Dan rewang. Dan orang kalau nggak sabar itu nggak pernah punya rewang. Mesti rewang karena kekurangannya kabeh. Kadang sing jujur kerjane Allah, sing ora jujur cepet gesit tapi duitnya kalong gitu ya. Anak baik. Nggih. Sing sregep kerjane serompot, nggih. Absen. Sing ora serompot bebuan aktif le gitu. Sudah ya? Ini sudah. Wa kullu bainika wa bainahu 'alaqah wa ittisal. Dan dengan orang-orang yang antara engkau dan dengannya ada hubungan dan komunikasi. Maka hendaknya dalam perkara ini hatimu tentram pada dirinya, karena pada perkara yang ada pada orang yang dekat dengan kita itu semuanya ada kekurangan dan ada sesuatu yang kita tidak senang, pasti gitu. Jadi orang sempurna, anak baik. Maka apabila engkau menjumpai perkara yang demikian itu, maka hendaknya ya engkau ayam bagilah kami kuatil ittisal wal ibqa ala mahabbah, yaitu biar engkau tetap punya hubungan yang kuat dan tetap ya cinta, maka engkau menyebut kebaikan-kebaikannya. Ya, kayak jadi ini bocah bodoh banget loh, ya kan, nyebeli mindo gawe ini terus, mung setia, jujur setia, tapi nggak sih dipikir bodoh, kayak lu apa, uli pinter, lombo ya, itu, makanya ya, jadi ingat nih, ini ada kisah. Ada seorang wanita menjadi janda sampai 7 kali. Itu ibu teman saya, tapi kemudian menjadi saudara. Memang meninggal. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini itu semuanya saudara tuh akur. Nah, terkadang ya, kadang wanita cerai gitu ya, atau suami cerai misalnya, ini buat contoh aja. Itu sebabnya bukan karena meninggal, karena merasa ada sesuatu yang kurang. Kalau nyari yang sempurna nggak bakalan ada, nggak bakalan. Pokoknya udah bakalan ada. Makanya ibadah yang paling berat diantaranya adalah pernikahan. Karena apa? Waktunya lama. Nah, untuk biar tetap kokoh di dalam masalah ini, tadi sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya ya tetap adanya mahabbah di antara orang yang saling berpartner tersebut. Berikutnya faedah yang kedua. Maka dengan demikian itu hilangnya kegundah-gulanaan dan kesedihan dan tetapnya cinta dan langgengnya ya ala al-qiyam bil huquq al-wajibah, tetap tegak menunaikan kewajiban, wal mustahabbah, dan perkara yang mustahabbah yang dicintai, dan mendapatkan dua ya rahah baina tarafain, di antara kedua sisi. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan daripada nasihat Rasulullah SAW, maka dia akan mengalami kesedihan. Di sini ada sedikit penjelasan. Beliau mengatakan, ya, wa katsiru minan nas dzawil himam al-aliyah, dan berapa banyak orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Wah, ini Masya Allah ya, sorotan beliau ini.
Ya, dan banyak dari orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, dia punya cita-cita yang tinggi berarti punya kemampuan yang hebat. Dia merasa tentram, puas dengan dirinya sendiri. Sehingga tatkala ada sesuatu perkara yang ringan yang terjadi, akhirnya dia merasa sedih. Merasa apa? Sedih. Ya. Sehingga kemudian dia tidak bisa mendapatkan apa? Kebahagiaan yang sempurna. Apa kendala yang dianggap kecil tadi? Yaitu adanya orang-orang yang ada di sekitarnya itu memiliki kekurangan-kekurangan yang dia harapkan bisa melengkapi kelebihan yang ada pada dirinya. Makanya kalau ada orang yang hebat, punya cita-cita tinggi, kemudian di samping kanan kirinya banyak orang yang lemah, hendaknya dia memaafkan, memberikan apa? Udzur, memaafkan, supaya apa? Langgeng. Ya, kalau nggak memaafkan, hancur. Kalau tidak memaafkan apa? Hancur. Kayaknya ini saja pembahasan kita dari dua poros kebahagiaan. Yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada sesama makhluk, ya. Yang kedua, menerima kekurangan partner, ya, temannya, istrinya, dan seterusnya tadi yang punya hubungan. Kayaknya ini saja, atau mau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tafadhol, kalau enggak ya kita akhiri. Ada